ngajar di sana. Rumah ibu di? Padang. Rumah di Padang. Iya. Kenapa nggak lewat Sitinjau Lawu Ibu? Jauh. Jauh ya. Orang sekarang ujian ya Bu? Besok. Oh Personal. besok. Jadi persiapan ya guru-gurunya ya? Iya. Oh. Saudara, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Reza Pratama dari Padang Panjang untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana. Reza, bagaimana situasi di sana saat ini? Apa yang paling dibutuhkan warga saat ini? Ya baik, Putu dan juga saudara, saat ini kami melaporkan gitu ya di Jembatan Kembar, yang dimana ini adalah titik nol dimulainya proses pencarian korban begitu ya. Namun saat ini proses pencarian korban dihentikan sementara karena cuaca hujan begitu ya. Di sini juga sudah gerimis begitu. Namun yang tadi jika ditanyakan apa yang paling dibutuhkan ini adalah terutama di tempat saya melaporkan adalah akses ya. Akses jalan di sini masih tertutup karena memang ada material longsoran begitu yang menutupi jalan nasional Lembah Anai. Kembali lagi tadi ke proses pencarian. Hingga saat ini memang proses pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, kemudian ada dari PMI dan juga dari pemadam kebakaran ini terus melakukan pencarian. Namun saat ini dihentikan sementara karena cuacanya hujan. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan mengajak Anda berbincang bersama dengan para petugas gabungan tim SAR yang sudah menyisir hari ini. Saya sudah bersama dengan salah satu tim SAR dengan Mas Adi. Mas, apa yang bisa disampaikan dari tim gabungan tim SAR yang saat ini melakukan pencarian dan saat ini dihentikan sementara karena hujan? Apa yang bisa diceritakan dari pagi hingga tadi dihentikan sementara? Ya, untuk hari ini kita melakukan pencarian di Jembatan Kembar Padang Panjang sesuai dengan arahan OSC. Tadi pagi kita tim SAR gabungan terdiri dari TNI Polri, Damkar, PMI, BPBD, dan potensi lainnya. Kita dibagi menjadi 3 tim. Tim pertama itu kita penyisiran dari Jembatan Kembar sampai ke Megamendung. Tim kedua itu penyisiran lepas dari Megamendung sampai ke Kayu Tanam. Itu dengan menggunakan rafting. Dan tim yang ketiga itu kita standby-kan di Megamendung untuk mengevakuasi korban. Mas Adi ini kan ada di tim pertama Mas ya, menyusuri sungai dari titik nol ini di Jalan Kembar hingga ke Megamendung. Kesulitannya apa Mas untuk pencarian hari ini, terutama hari ini dan ke belakang Mas? Ya, kesulitannya mungkin kalau hari ke belakangnya arus sungainya mungkin masih besar ya Mas ya. Kalau hari ini kesulitan kita cuaca, sekarang kita masih gerimis nih, terus sungainya terlalu deras. Jadi kalau kita untuk mengevakuasi yang di seberang sungainya itu sedikit kesulitan, tetapi bisa kita atasi dengan menggunakan webbing untuk menyeberangi sungainya. Jadi semalam kan sudah penyisiran juga dari Jembatan Kembar 2 Padang Panjang ini sampai ke Megamendung. Karena arusnya terlalu deras, jadi ada beberapa titik-titik yang belum diakses semalam. Jadi hari ini kita akses titik-titik yang belum diakses semalam. Mas, kalau melihat dari medan Mas ya, dari pencarian menyisir sungai, medannya seperti apa Mas? Mungkin bisa digambarkan kepada kami seperti apa? Ya, medannya arusnya kuat, bebatuannya banyak. Jadi kita utamakan bagi kawan-kawan yang penyisiran di sungai, APD, helm, lap jaketnya harus. Kalau tidak ada, tidak kita perbolehkan karena itu menyangkut keselamatan kita. Terus bebatuannya besar-besar Mas, arusnya deras, paling itu aja. Ya. Mas, jika ada nanti korban ditemukan, kesulitan apa sih Mas yang untuk mengevakuasinya dari sungai mungkin hingga ke daratan, mungkin seperti apa sih prosesnya? Prosesnya terkadang korban sudah tertimbun 1 meter, jadi untuk Tepat saldonya gratis, tarik tunainya gratis, murah, selalu harga murah, di aplikasi GoPay selalu ada harga murah, download dah. Terima kasih Mas Adi waktunya bersama Kompas TV dan juga tim lainnya, terima kasih. Ya, baik, Niputu dan juga saudara, bahwa itu tadi disampaikan saat ini memang pencarian dihentikan sementara
karena cuaca yang gerimis dan juga di kawasan Megamendung cuacanya atau hujannya cukup deras. Nah, saat ini dihentikan sementara, namun jika hujannya terus tidak berhenti hingga sore, kemungkinan hari ini pencarian akan dihentikan untuk sementara. Kemudian jika kami sampaikan bahwa juru kamar kami Abdul Rohim akan menyampaikan atau memperlihatkan kepada Anda, ini adalah titik pertama banjir bandang itu terjadi. Kemudian longsoran dari bukit ini datang dengan deras begitu ya, membawa material batu-batuan besar, kemudian batang pohon yang begitu besar menyapu jalan nasional Lembah Anai. Bisa Anda lihat mungkin di sebelah kiri itu hanya tersisa tulisan Anjang. Tadinya tulisan itu adalah Padang Panjang, namun sisanya hanya Anjang dan yang lainnya ini terbawa arus banjir bandang bersama dengan sejumlah warung dan musola yang ada di dekat Jembatan Kembar. Nah, itu proses pencarian memang masih dilakukan, Putu dan juga saudara, yang dilakukan oleh kepolisian dari Brimob itu menggunakan water cannon. Ini water cannon melakukan penyemprotan kepada tanah yang keras begitu ya, untuk agar tanah ini bisa lembek begitu ya, sehingga bisa memudahkan jika memang ada korban yang ditemukan. Namun hingga saat ini memang belum ada korban ditemukan, terutama pada hari ini begitu ya. Karena yang masih dinyatakan hilang oleh tim SAR gabungan hingga saat ini masih ada 43 orang yang masih belum ditemukan. Sementara itu yang bisa kami sampaikan dari Padang Panjang. Kembali ke Anda nih Putu. Oke, baik. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Reza Pratama dari Padang Panjang. Selamat bertugas. Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda tentunya dengan informasi terkini soal kondisi terkait dengan bencana ekologis di Sumatera dan juga Aceh. Orang punya semangatnya masing-masing untuk